Nah, bila ada sambungannya ya nak, bila ada ahli waris semua dari laki-laki dan perempuan, maka yang berhak mendapat harta warisan itu hanya suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Ahli waris itu ada yang mendapatkan ahli asobah, ya, ada asobah bin nafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Nah, asobah bin nafsi itu yaitu menjadi asobah dengan sendirinya karena mereka langsung menjadi asobah tanpa disebabkan oleh orang lain. Contohnya siapa? Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak sampai anak laki-laki paman, ya. Ada asobah bil ghair, asobah karena orang lain, yaitu setiap perempuan akan menjadi asobah karena laki-laki. Kemudian perempuan itu mewarisi bersama laki-laki dengan ketentuan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Umpamanya laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, ya. Itu biasa. Kalau ayah kita meninggalkan 3 orang anak, ya, 3 orang anak beserta 1 istri, maka 3 orang anak, 1 anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan itu adalah asobah, mendapat sisa harta namanya, ya. Asobah bil ghair, anak perempuan dengan sebab anak laki-laki, ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki sebab ada cucu laki-laki dan anak laki-laki. Saudara perempuan kandung sebab ada saudara laki-laki kandung. Saudari perempuan sebapak sebab ada saudara laki-laki sebapak. Itu menjadi asobah. Asobah bil ghair ini anak perempuan seorang atau lebih menjadi asobah bersama anak laki-laki, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung bila dengan saudara laki-laki, saudara perempuan sebapak bila bersama saudara laki-laki sebapak. Nah, asobah mal ghair menjadi asobah bersama orang lain. Saudara perempuan sekandung bila ahli warisnya saudari perempuan sekandung dan anak perempuan seorang atau lebih atau saudara perempuan sekandung dan cucu perempuan. Saudara perempuan sebapak apabila ahli warisnya saudara perempuan sebapak dan anak perempuan seorang atau lebih. Hijab. Apakah itu hijab? Hijab itu adalah dinding yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Bagi sebagian ahli waris, karena masih ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal. Ada tuh contohnya hijab nukson. Hijab nukson itu yang mengurangi bagian suami dapat setengah bagian karena ada anak, dapat 1/4, ya. Suami itu kalau tak punya anak dia dapat setengah, tapi kalau dia ada anak maka bagian suami itu tidak menjadi setengah tapi 1/4 dari harta peninggalan. Nah, ini disebut dengan hijab nukson. Ya, hijab itu artinya terdinding, nukson itu artinya berkurang. Ya, ada namanya hijab hirman. Ya, menghalangi untuk mendapat warisan. Contohnya apa? Kakek tidak mendapat warisan karena ada bapak, ya kan? Cucu laki-laki tidak mendapat warisan karena ada anak laki-laki. Ya. Nenek tidak dapat warisan karena ada ibu. Saudara kandung tidak mendapatkan karena ada anak laki-laki dan bapak. Saudara laki-laki sebapak tidak mendapatkan karena ada anak laki-laki, saudara laki-laki kandung. Oke. Bagian-bagian tertentu ahli waris, ya. Bagian-bagian apa, berapa saja bagian-bagian ahli waris itu atau zawil furud itu atau ahli asobah itu, zawil furud itu bagian itu ada 1/2. Siapakah dia yang dapat 1/2? Kalian juga boleh melihat yang ada di buku kalian. Siapa yang dapat 1/2? Yang dapat 1/2 itu anak perempuan apabila ia sendirian, tidak bersama-sama saudaranya. Tapi kalau dia bersama saudaranya, misalnya 2 orang anak perempuannya, maka tidak lagi setengah bagiannya. Jadi berapa, Pak? Jadi bagiannya 2/3. Siapa lagi yang mendapat setengah itu? Saudara seibu sebapak jika dia sendirian, anak perempuan dari anak laki-laki, suami jika mempunyai anak atau tidak ada anak dari anak laki-laki. Ya, suami dapat setengah kalau tak punya anak. Oke. Ada bagian itu 1/4. Siapa yang dapat 1/4? Suami jika istrinya meninggal itu mempunyai anak. Istri, ya, biar dia istri itu sendiri, istri itu berdua, 3/4 istrinya. Kalau tak ada anak, istri bisa dapat 1/4. Tapi kalau suami meninggal punya anak, istri tidak dapat 1/4 lagi, tapi dapat 1/8. Nah, bagian yang ketiga 2/3, yaitu
bagi berikut. Siapa yang dapat 2/3? 2 anak perempuan, ya. 2 anak perempuan atau lebih, ya. Saudara perempuan seibu sebapak saja. Ya, saudara perempuan sebapak 2 orang atau lebih. Nah, yang nomor 3, bagian 1/8. 1/8 itu siapa? Istri jika suami meninggalkan anak. Oke. Bagian 1/3. Siapa yang dapat 1/3? Ibu jika meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, tidak meninggalkan 2 orang saudara laki-laki baik sekandung ataupun sebapak. 2 orang, siapa lagi yang dapat 1/3 itu? 2 orang saudara atau lebih dari saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan. Ada lagi bagian itu 1/6, ya. Kalian dapat membaca kalian. Jadi bagian itu ada 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8 sama 2/3. Al-Ghawarain adalah masalah yang aneh dalam pembagian warisan karena ahli warisnya hanya suami atau istri serta bapak dan ibu. Ibu 1/3, sisanya itu ayah, ya. Oke. Ada aul. Aul ini apabila jumlah bagian zawil furud melebihi jumlah pokok masalah, maka bagian dari masing-masing ahli waris tetap hanya pokok masalahnya berubah, yakni menurut jumlah masing-masing ahli waris. Jadi dalam poro ini Bapak rasa aul dan rod ini nanti agak susah mengerjakannya. Yang penting kalian semangat saja belajar. Jadi kita dalam belajar porod ini ada kalkulasi, hitung menghitung, ya. Tapi mudah-mudahan kalian SMA adalah anak-anak yang cerdas, dapatlah menghitung, asalkan tahu cara mencari KPK-nya. Insya Allah kita bisa membagi harta warisan. Nah, ada selain aul ada juga rod. Apa itu rod? Mengembalikan apa yang tersisa dari zawil furud nasabiahnya kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada orang lain yang berhak menerimanya. Masalah ini terjadi apabila pembilangnya lebih kecil. Kalau aul tadi pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, anak-anakku, di penghujung penghantar belajar ilmu farwad ini, apakah hikmah dari belajar ilmu mawaris ini? Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah itu Maha Adil, ya. Allah Maha Adil, ya. Yang kedua, ahli waris yang punya hubungan darah secara langsung pasti mendapat warisan, tak ada cerita, ya. Tanpa digugat pun secara otomatis dia mendapatkan harta warisan, maka tidak ada yang menghalanginya, ya kan? Adanya persamaan hak, mempererat persaudaraan, menjauhkan diri dari sifat serakah. Nah, anak-anakku, apakah yang menegahkan dia dari mendapat harta warisan? Mungkin tidak tercatat di dalam PowerPoint ini, ada yang terlupa Bapak. Nah, yang mencegah dia, ada juga yang tertegah atau yang tak mendapat warisan. Siapa mereka yang tak mendapat warisannya? Ayahnya meninggal tapi dia tak mendapat harta warisannya. Pengadilan memutuskan, mungkin ada sebabnya. Sebab yang pertama adalah murtad, mungkin dia sudah berpindah agama, ya. Jadi kalau orang yang sudah pindah agama, tak seiman lagi dengan pewarisnya, maka dia tidak mendapatkan harta. Umpamanya ayah muslim, anak Kristen, maka anak yang Kristen tidak mewarisi harta ayahnya. Atau sebaliknya, anak Kristen, ayah muslim, maka ayah yang tadi tidak mewarisi harta anaknya. Pembunuhan, jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuhan tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Berdasarkan hadis Nabi, pembunuhan tidak berhak mendapatkan apapun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Ingin cepat-cepat dapat harta warisan, maka anak membunuh ayahnya, maka anak ini tak mendapatkan harta warisan. Oke. Yang ketiga, perbudakan. Mamanya seorang tuan menikahi hamba perempuan, maka hamba perempuan ini tidak mendapatkan harta warisan dari anaknya pun atau dari suami yang menikahinya, ya. Ini tidak lagi terjadi. Atau yang tercegah orang mendapatkan harta warisan itu perzinahan. Seorang anak yang terlahir dari hubungan zina tidak dapat mewarisi dari harta dari ayah biologisnya. Baik anak-anak Bapak, langsung saja ke contoh soal. Soal pertama, seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki, suami, bapak, dan seorang ibu meninggalkan harta warisan 120 juta. Siap dibagi. Berapa bagian masing-masing?
ahli warisnya. Nah, kalian boleh melihat contoh yang ada di buku kalian, ini menjadi tugas kalian ya. Berarti zawil furudnya adalah orang yang berhak menerima warisan itu ada seorang anak laki-laki, suami, bapak, dan seorang ibu. Ya. Oke. Berarti yang meninggal nih kira-kira istrinya lah ya. Nah, soal yang kedua, seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, suami, dan seorang ibu, meninggalkan harta warisan 240 juta siap dibagi. Berapa bagian masing-masing ahli warisnya? Coba kalian tulis. Setelah itu kalian boleh fotokan hasil jawaban kalian melalui chat di Teams ya. Masing-masing buat nama dan kelasnya. Oke anak-anak Bapak. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semangatlah belajar. Nanti apabila ada kesempatan untuk tatap muka, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang ilmu mawaris ini atau ilmu faraid ini. Anak-anakku, demikian pembelajaran yang singkat ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.